Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Miskal Sakua dengan NIM 2020-53191 dari program studi Sistem Informasi kelas D Universitas Muria Kudus tahun 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membuat algoritma pemrograman tentang tugas sebelumnya, yaitu menerapkan percabangan dan perulangan. Sebelumnya kita beri keterangan dahulu bahwa ini merupakan percabangan. Nah, langsung saja masuk dalam program nomor 1. Pada percabangan nomor 1, kita membuat flowchart untuk menerima dua buah angka integer dan menentukan bilangan terbesar dari kedua angka tersebut dengan gambaran flowchart seperti ini. Kita masukkan ke dalam pemrograman. Sebelumnya kita beri keterangan dulu bahwa ini merupakan nomor 1 dan keterangan soalnya. Nah, sudah. Kita masukkan variabel pertama dengan nama bil1 sama dengan int. Int adalah untuk menentukan bahwa bilangan yang akan dimasukkan adalah bilangan bulat. Int input, kita ketikkan masukkan nilai A titik 2. Kemudian variabel yang kedua adalah bil2 sama seperti yang di atas, int input. Yang membedakan adalah masukannya, tulisannya, yaitu masukkan nilai B titik 2. Kemudian pada tahapan selanjutnya yaitu pada if bil1 lebih kecil daripada bil2 titik 2, kita print bilangan terbesar titik 2, kita geser, beri koma, kemudian bil2. Apabila else titik 2, kita tulis print sama kita beri koma juga, namun ini adalah bil1. Kemudian kita coba untuk menjalankan programnya. Nah, pada inputan pertama tertera masukkan nilai A. Kita misalkan nilai A adalah 5. Kemudian kita enter. Masukkan nilai B. Kita misalkan adalah 7. Kemudian kita enter untuk menentukan atau menghasilkan bilangan terbesar dari dua bilangan ini. Kita enter. Keluar bilangan terbesar adalah 7. Sesuai dengan rumus if di atas ini. Lanjut pada nomor 2. Pada flowchart nomor 2 percabangan, yaitu flowchart akan menentukan posisi saklar lampu on atau off. Apabila user memasukkan 0, berarti kondisi off, sedangkan jika memasukkan 1, berarti on. Kita tulis terlebih dahulu. Seperti ini. Kemudian di bawahnya kita tambahkan keterangan lagi.
sudah menentukan posisi saklar lampu on atau off. Kemudian apabila user memasukkan 0 berarti kondisi off, sedangkan jika memasukkan 1 berarti on. Langsung saja kita membuat programnya. Kita masukkan variabel A sama dengan int input. Kita tuliskan masukkan 0 atau 1. Kedua, kita enter. Kemudian if A sama dengan 0 titik 2, kita print lampu mati dalam kurung off. Kemudian apabila else titik 2, kita print lampu menyala dalam kurung on. Kita coba menjalankan programnya. Di sini kita diperintah untuk memasukkan 0 atau 1. Kita coba untuk memasukkan nilai 0. Kemudian kita enter. Nah, ini sudah sesuai. Berarti program ini jalan. Karena apabila kita memasukkan 0, maka lampu akan mati atau off. Baik, lanjut pada nomor ketiga. Pada flowchart nomor 3, kita membuat flowchart untuk menentukan kondisi pintu air. User akan memasukkan sebuah nilai pecahan yaitu tinggi air dalam meter. Apabila tinggi air kurang dari sama dengan 500 meter, status aman. Tinggi air antara 500,1 sampai 600 meter, status waspada. Apabila tinggi air antara 600,1 sampai 650, status yang kedua. Apabila tinggi air kurang dari tinggi air lebih dari 650 meter, status siaga 1. Dengan gambaran flowchartnya seperti ini. Baik, langsung masuk ke programnya. Sebelumnya kita beri keterangan terlebih dahulu, menentukan kondisi pintu air. Kondisi pintu air. Kita akan coba membuat programnya dengan variabel n. N adalah tinggi air ya. Sama dengan int input dengan tulisan masukkan tinggi air. Kemudian langsung di if n kurang dari 500, print aman. Kemudian else if, disingkat elif, kita beri keterangan n kurang dari sama dengan 600, titik 2, print waspada. Kita else if lagi.
N kurang dari sama dengan 650, kita print siaga 2. Kemudian yang terakhir adalah else. Apabila kondisi lebih dari 650. Langsung kita beri sama dengan titik 2 print siaga 1. Programnya sudah selesai ya. Sekarang kita mencoba untuk menjalankannya. Masukkan tinggi air. Kita misalkan tinggi air adalah 550 ya. 550. Kemudian kita enter. Apabila benar, maka kondisi status pintu air berada di status waspada. Kita coba enter. Nah, berarti ini sudah benar programnya. Baik. Nomor 4. Kita lihat dulu. Pada nomor 4, flowchart yang akan meminta user masukkan 3 harga barang. Apabila jumlah harga barang tersebut lebih dari 100.000, maka akan diberikan potongan 10% dari total harga. Setelah itu, tuliskan ke layar total harga yang harus dibayar user. Kita tuliskan keterangan terlebih dahulu. Nah, keterangannya seperti ini. Memasukkan 3 harga barang. Apabila jumlah harga barang lebih dari 100.000, maka akan diberikan diskon 10% dari total harga. Langsung kita beri variabel yang pertama adalah A. Sama dengan int input harga barang pertama titik 2. Kita beri rupiah sebagai satuan mata uang Indonesia. Kemudian yang kedua ada B sama int input namun di sini harga barang kedua titik 2 RP. Yang barang ketiga adalah C. int input harga barang ketiga titik 2. Kemudian programnya akan menghitung total, yaitu dari 3 harga barang, yaitu A ditambah B ditambah C. Selanjutnya if total lebih dari 100.000, print total harga kita masukkan total karena ini merupakan total harga, yaitu A plus B plus C. Kemudian dalam kasus ini kita berikan lagi keterangan diskon
sama dengan INT total kita kurangi 10%. Kalau didesimalkan berarti merupakan 0,1, kita kalikan dengan total, kemudian menghasilkan print total harga setelah diskon. Karena merupakan harga yang telah didiskon di program ini. Kemudian apabila kondisi else titik 2, kita print total harga terlebih dahulu, total harga titik 2 RP kurung tutup, kita beri koma, total. Apabila kondisi totalnya tidak lebih dari 100.000, maka akan di print total harga utuhnya. Langsung kita jalankan. Harga barang pertama misalkan 50.000, kita enter. Harga barang kedua misalkan 50.000 juga. Harga barang ketiga kita misalkan juga 50.000. Kemudian kita enter. Nah, di sini tertera total harga normal yaitu 150.000. Kemudian apabila keterangannya ini jumlah harga barang lebih dari 100.000, maka akan dikenakan diskon sebesar 10%. Nah, di sini muncul total harga setelah diskon Rp135.000. Selanjutnya masuk ke nomor 5. Kita lihat terlebih dahulu. Di sini terdapat flowchart untuk memeriksa sebuah angka masukan user tidak 0 merupakan bilangan genap atau ganjil. Kita tulis terlebih dahulu keterangannya. Lanjut kita buat programnya. Kita buat variabelnya yaitu bilangan. Sama dengan int input masukkan bilangan. Langsung saja pada if bilangan, kita operasikan dengan operasi sisa bagi ya. Operasi sisa bagi 2 sama dengan 0.2, kita print bilangan, koma adalah bilangan genap. Apabila else titik 2, kita print susunannya sama, bilangan, koma, tapi keterangan adalah bilangan ganjil.
Kemudian kita jalankan. Kita diperintah untuk memasukkan bilangan. Misalkan bilangan atau angka 17. Kita enter. Nah, sudah benar. Programnya sudah benar karena 17 adalah bilangan ganjil. Kita lanjut ke nomor terakhir bagian percabangan, yaitu nomor 6. Kita lihat dulu flowchart-nya. Flowchart yang akan menampilkan predikat dari nilai A, B, C, D, E. A untuk sangat baik, B untuk baik, C untuk cukup, D untuk kurang, E untuk sangat kurang. Mari kita coba untuk membuat programnya. Menampilkan predikat nilai. Kita misalkan nilai sama dengan int input masukkan nilai. If tadi yang pertama adalah sangat baik ya. Jadi saya misalkan range nilai yaitu 100 sampai dengan 90.2. Print sangat baik dalam kurung A. Kita gunakan lagi else if ya. Else if dengan keterangan nilai sampai dengan 80. Kita print baik atau B. Kemudian else if yang ketiga, if nilai sampai dengan 70. Kita print cukup atau C. Selanjutnya ada else if yang keempat, nilai sampai dengan 60 ya. Kita print kurang atau D. Kemudian yang terakhir bukan else if lagi, tapi else. Karena ini menandakan bahwa nilainya itu di bawah nilai 60. Kita print sangat kurang atau E. Ini programnya sudah selesai. Kita coba jalankan. Misal nilai yang akan kita masukkan adalah nilai 85 ya. Kita ketik 85. Kemudian kita enter. Nah, 85 ini masuk dalam kategori baik. Karena nilai lebih dari sama dengan 80. Namun di bawahnya 90. Nah, 85 ini termasuk dalam kategori itu, maka menampilkan predikat nilai baik atau B. Selanjutnya kita akan menulis algoritma pemrograman tentang menerapkan perulangan. Kita berikan keterangan terlebih dahulu.
perulangan. Kita berikan keterangan lagi untuk nomor 1, while loop nomor 1. Kita lihat flowchartnya. Di sini flowchartnya yaitu mencetak bilangan 1 sampai dengan 15. Gambarannya seperti ini. Mari kita buat programnya. Sebelumnya kita berikan keterangan terlebih dahulu. Mencetak bilangan 1 sampai dengan 15. Kita beri variabel n sama dengan 1. Kemudian kita ketik while n kurang dari sama dengan 15 titik 2, kita print n titik 2 kita geser beri n. Kita beri keterangan lagi n plus sama dengan 1. Di sini n plus sama dengan 1 itu merupakan keterangan bahwa tingkatan selanjutnya dalam perulangan ini ditambah setiap bilangan terakhir ditambah 1 setiap bilangannya. Kita jalankan, kita run. Nah, di sini sudah muncul perulangannya yang bertuliskan n.2 sama dengan 1, n.2 sama dengan 2, dan seterusnya 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 15 sesuai dengan perintah. Selanjutnya kita masuk ke perulangan yang nomor 2, while loop nomor 2. Kita lihat dulu. Di sini menginput bilangan secara terus-menerus selama bilangan yang diinput bukan 0. Menginput bilangan secara terus-menerus selama bilangan yang diinput bukan 0. Kita masukkan variabelnya, bilangan sama dengan 10 ya, kita misalkan. Kemudian kita ketik while bilangan ini merupakan simbol operator ya, operator yang menandakan bahwa bilangan ini bukan merupakan 0. Kita beri titik 2, kemudian print bilangan. Kemudian kita beri keterangan seperti di flowchart, seperti di perulangan sebelumnya. Kita beri bilangan kurang sama dengan 1. Yang menandakan bahwa setiap perulangan, setiap bilangan terakhir akan dikurangi 1. Kemudian kita run. Di sini menghasilkan ya 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berakhir sampai dengan angka 1. Karena di sini pada keterangan ini yang diinput, selama yang diinput bukan bilangan 0. Jadi di sini di programnya pun sudah saya tuliskan bilangan bukan merupakan 0. Jadi apabila bilangan itu menghitung sampai dengan 0, maka programnya akan secara otomatis akan berhenti dengan sendirinya. Lanjut pada perulangan yang nomor 3. Tapi bukan while loop lagi, melainkan for loop.
for loop nomor 1 ya. Nah, mencetak bilangan kelipatan 2 dimulai dari angka 2 hingga 20. Kita beri keterangan mencetak bilangan kelipatan 2 dimulai dari bilangan 2 sampai dengan 20. Mencetak bilangan kelipatan 2 dimulai dari bilangan 2 sampai dengan 20. Kita misalkan variabelnya n sama dengan 2. Kemudian masukkan for n in range. Kita ketik 2, kemudian 21, kemudian 2. Kemudian kita print n, sebelumnya ini, kemudian n titik 2, kemudian kita beri koma n. Di sini range-nya terdapat 3 angka ya. Ada 2, 21, dan 2. 2 yang pertama ini menandakan bahwa ini adalah bilangan pertamanya. Kemudian ada 21 yang menunjukkan jangkauan atau dalam arti range-nya dalam program kali ini. Kemudian yang 2 terakhir ini merupakan jumlah kelipatannya setiap perulangan. Kemudian kita coba untuk jalankan. Di sini tertulis ya, n sama dengan 2, n sama dengan 4, n sama dengan 6, dan seterusnya kelipatan 2 sampai dengan 20. Sesuai dengan program yang kita buat, program yang saya buat. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah for loop nomor 2. Pada for loop nomor 2, kita membuat suatu program yang mencetak pernyataan sebanyak 50 kali untuk siswa yang terlambat masuk sekolah. Mencetak pernyataan, saya berjanji tidak akan terlambat lagi. Sebanyak 50 kali. Kita masukkan ke variabelnya. Ada i sama dengan 1. Ini menunjukkan bahwa perulangan nomor 1 ya. Kemudian for i in range, sama seperti for loop sebelumnya. Kita masukkan yang pertama ada 1, kemudian 51, kemudian 1. 1 yang pertama ini adalah perulangan yang pertama. Kemudian 51 adalah range-nya, dan 1 yang terakhir ini adalah kelipatannya. Jadi setiap perulangan itu urut ya, berarti 1, 2, 3, 4, sampai seterusnya, sampai 50 kali. Kemudian kita print. Printnya bertuliskan pernyataannya. Saya berjanji tidak akan terlambat lagi.
Kemudian kita beri keterangan supaya tidak membingungkan. Kita berikan titik 2,1 koma i untuk menunjukkan ini perulangan keberapa. Kemudian kita jalankan. Nah, di sini sudah tertera ya bahwa pernyataannya saya berjanji tidak akan terlambat lagi. Dan urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya sampai dengan 50. Baik, cukup sekian tugas algoritma pemrograman menerapkan percabangan dan perulangan yang saya buat, dimulai dari percabangan hingga perulangan. Semua program sudah berjalan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.